Marilah kepada aku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Palma-palma kering dan abu. Palma telah kering, hijaunya lenyap, membubung bersama waktu, terserap sejarah masa lalu tentang tangan 1000 yang mengeluh-eluh. Hosana, Hosana bagi putra Daud. Adakah kau di situ?
Palma-palma kering masuk ke tungku menjadi abu. Melekat berupa salib di keningmu di hari Rabu. Adakah kau di situ? Kesakralan ritual takkan berarti apa-apa tanpa kita mengenang abu, debu, sesuatu yang tak berharga, namun dari sana moyang kita, Adam dan Hawa. Abu jugalah yang membuat Tuhan tersentuh ketika Raja Niniwe menggunduli diri dan telanjang, lalu sujud di dalam abu bersama rakyatnya. Setelah diingatkan Yunus akan dosa mereka, Niniwe tak jadi diluluhkan bagai Sodom dan Gomora. Abu, debu, dan keheninganlah yang menemani Yesus di padang gurun ketika berpuasa. Adakah kita di situ sebagai iblis atau muridnya?
Tiba waktunya saat ini kita merenungkan firman Tuhan. Oleh karenanya mari kita bersama berdoa, memohon pertolongan Tuhan agar kita dimampukan untuk menerima firman-Nya dengan baik. Kita berdoa. Hati kami haus akan kebenaran firman-Mu. Kami juga membutuhkan tuntunan Tuhan. Di dalam kami masuk dalam masa Paskah ini, agar hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Berikanlah firman-Mu atas kami semua, sehingga kami terpuaskan dengan firman-Mu, dan kami juga mengerti apa yang harus kami lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Amin. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan yang akan kita terima dan kita renungkan bersama pada hari ini terambil dari kitab Yoel, pasalnya yang kedua, ayat 1 dan 2, dilanjutkan ayat 12 sampai 17. Tiuplah sangkakala di Sion, dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang. Sebab hari itu sudah dekat. Suatu hari gelap gulita dan kelam kabut, suatu hari berawan dan kelam pekat. Seperti fajar di atas gunung-gunung terbentang, suatu bangsa yang banyak dan kuat, yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala, dan tidak akan ada lagi sesudah itu turun-temurun pada masa yang akan datang. Ayat 12. Tetapi sekarang juga, demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat, menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan dan mezbah, dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat,
Dan janganlah biarkan milikmu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Hosiana, 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 Hosiana. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup ini kita semua bersepakat punya pemahaman bahwa ada dua sisi kehidupan. Yang pertama adalah sisi jasmani yang kelihatan ini, tubuh, raga. Dan yang kedua adalah sisi rohani yang tidak kelihatan atau sering disebut spiritual. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekalipun ada dua sisi di dalam kehidupan umat manusia, namun satu dan yang lainnya saling membutuhkan dan saling menopang. Orang hidup membutuhkan dua sisi itu. Namun saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, orang dikatakan baik, orang dikatakan kualitas hidupnya baik, dinilai dari sisi rohaninya. Orang baik selalu dinilai dari sisi rohaninya. Benar atau salah? Tidak salah Bapak Ibu dan Saudara. Karena memang di dalam Alkitab pun hal itu sudah dinyatakan. Amsal pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-27. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Roh manusia dikatakan di sana. Roh kita adalah pelita Tuhan. Roh kita yang dipakai Tuhan untuk menerangi hidup kita sendiri. Jadi roh kita yang dipakai Tuhan sebagai lampu, sebagai pelita untuk menerangi hidup kita. Lalu Roma pasalnya yang ke-8 ayat 16. Roh itu, rohnya Allah, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roh Allah bersaksi bersama roh kita.
Di sini artinya Bapak, Ibu, dan Saudara bahwa Roh Tuhan bersemayam di dalam kehidupan kita, letaknya bersama dengan roh kita. Roh Tuhan akan mengatakan sesuatu kepada roh kita, lalu roh kitalah yang menyampaikan kepada tubuh kita, panca indera kita, pikiran kita, dan lain sebagainya. Jadi roh Allah berkata-kata, berbicara bersama roh kita, dengan roh kita, dan roh kita baru dipakai untuk menerangi hidup kita. Artinya apa yang disampaikan oleh roh Allah itu akan disampaikan roh kita kepada tubuh jasmani kita, raga kita, panca indera kita. Jadi benar Bapak Ibu, orang yang baik, orang yang kualitas hidupnya baik berasal dari kehidupan secara spiritualnya. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, semua orang ingin hidup baik, termasuk Bapak, Ibu, saudara, dan saya. Benar demikian? Saya harap seperti itu. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara terkasih dalam nama Tuhan, untuk kita dapat menjalani kehidupan ini dengan baik, maka dengarkan suara roh kita yang telah menerima bisikan dari roh Allah di dalam hidup kita. Seringkali kita hanya menggunakan panca indera kita untuk bekerja, untuk beraktivitas sehari-hari. Kehidupan secara jasmani sering menonjol di dalam kehidupan kita, sehingga rohaninya kurang kita dengarkan. Padahal untuk mencapai kehidupan yang baik, kita harus mau mendengarkan suara roh kita. Kembali dahulu pada firman Tuhan yang kita baca. Saudara yang terkasih, pada saat itu terjadi serangan yang dahsyat dari belalang-belalang. Kumpulan rombongan belalang ini datang dengan cepat. Mereka menghabiskan pertanian orang-orang Israel. Mereka menghabiskan hasil panen orang-orang Israel. Semua ludes dimangsa oleh belalang-belalang itu. Bahkan yang namanya serangan dahsyat belalang kadang-kadang sampai menutup sinar matahari yang menerangi bumi. Bisa kita bayangkan bagaimana suasana ketika belalang-belalang itu menyerang. Gelap karena mereka menutupi sinar matahari. Dampak dari belalang-belalang itu adalah adanya kelaparan. Manusia tidak dapat lagi dengan mudah mendapatkan makanannya. Ternak-ternak pun akan sulit untuk makan. Semuanya habis, semuanya kelaparan, semuanya bisa mati. Ditambah lagi pada saat itu Bapak, Ibu, dan Saudara, bangkai-bangkai belalang yang mati karena begitu banyak jumlahnya dapat menimbulkan penyakit. Sudah lemah karena kelaparan
ditambah penyakit dari matinya belalang. Begitu mudah manusia terserang penyakit pada saat itu dan semuanya bisa mati. Dalam situasi dan keadaan seperti itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, Yoel menyampaikan kepada bangsa Israel bahwa inilah awal Tuhan Allah sedang menghukum Israel karena dosa-dosa mereka. Ini baru awal. Ia mengingatkan juga bahwa akan datang segera pasukan atau musuh Israel yang sesungguhnya dengan kekuatan-kekuatan yang besar dan dahsyat. Ayat 12 mengatakan begitu. Ayat yang kedua, mohon maaf. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih dalam nama Tuhan, dalam situasi dan kondisi yang seperti itu, Yoel menyampaikan bahwa belum terlambat untuk kembali kepada Tuhan. Belum terlambat untuk memohon pengampunan kepada Tuhan. Tuhan masih menyediakan pengampunan bagi setiap orang yang mau bertobat. Ibu, Bapak, dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan, koyakkanlah hatimu. Ini yang disampaikan Yoel. Buka hatimu, tunjukkan penyesalanmu. Jangan ada dosa yang ditutup-tutupi di hadapan Tuhan. Akuilah semuanya di hadapan Tuhan. Lalu yang berikutnya Yoel mengajak kepada umat untuk menunjukkan perbuatan-perbuatan yang menyatakan penyesalan mereka. Bukan sekedar mengakui, bukan sekedar mohon pengampunan, namun juga harus ada perbuatan-perbuatan, tindakan nyata dalam penyesalan itu. Yoel mengingatkan masih ada kesempatan untuk bertobat. Masih ada kesempatan untuk menghindarkan diri dari hukuman. Di dalam puisi yang tadi kita dengar, dikatakan bahwa Niniwe terlewatkan dari hukuman Tuhan karena raja dan rakyat Niniwe bertobat di hadapan Tuhan. Saudara yang terkasih, bersyukur sampai dengan hari ini kita masih diberi waktu dan kesempatan untuk hidup. Bersyukur hari ini kita masih beribadah bersama dengan keluarga kita. Kita masih bersyukur diberi nafas kehidupan. Namun ingat Bapak, Ibu, dan Saudara, hari Tuhan sudah dekat. Seperti yang disampaikan firman Tuhan tadi. Kita tidak tahu kapan hari itu akan datang. Selagi masih ada kesempatan untuk bertobat, maka sekarang koyakkanlah hatimu. Buka hatimu. Tunjukkan penyesalanmu. Dan akuilah semua dosa-dosamu di hadapan Tuhan. Maka Dia adalah Allah yang setia dan adil.
Dia menyediakan pengampunan bagimu. Datanglah dengan kesungguhan hati, maka dosa-dosamu akan dihapuskan. Yang kedua, hiduplah di dalam roh. Sebab rohmu yang dipakai Tuhan untuk menerangi hidupmu. Jangan hanya mengandalkan dan mengutamakan jasmani. Jangan hanya mengandalkan kemampuan dirimu sendiri. Tapi cobalah dalam pertobatan ini, hiduplah dengan mendengarkan suara rohmu. Rohmu sudah mendapatkan bisikan dari roh Tuhan. Bagaimana cara hidup yang baik sesuai dengan kehendak Allah. Ikutilah suara rohmu, maka hidupmu menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Saudara yang terkasih, jika Bapak Ibu Saudara melaksanakan puasa, itu sangat baik. Sebab dengan puasa kita akan semakin dapat melatih diri kita di dalam kerohanian, di dalam spiritualitas kita. Dan dengan puasa juga kita akan semakin dimampukan untuk mendengar suara roh kita. Masih ada kesempatan dan waktu untuk bertobat. Masih ada kesempatan dan waktu untuk kembali ke jalan Tuhan. Koyakkanlah hatimu dan hiduplah di dalam roh. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita. Saudara-saudara, sudah menjadi kebiasaan gereja sejak masa lalu untuk mempersiapkan perayaan Paskah dengan masa penyesalan atau pertobatan, pendekatan diri kepada Tuhan dan berpuasa. Masa inilah yang mulai hari ini kita masuki, yaitu masa Prapaskah. Sebab itu, masa Prapaskah menjadi kesempatan yang sangat indah bagi orang-orang yang terjatuh ke dalam dosa, yang merasa terpisah dari persekutuan dengan Allah, untuk kemudian mengalami pendamaian dengan Allah melalui pertobatan yang dilakukan dan pengampunan yang Allah berikan melalui Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, sebagai hamba Tuhan, saya mengajak saudara-saudara untuk menghayati masa Prapaskah dengan melakukan pemeriksaan diri, pertobatan, pendekatan diri kepada Tuhan, serta berpuasa atau berpantang. Sesaat lagi kita akan melakukan penorehan abu di dahi kita. Kesediaan menorehkan abu di dahi merupakan tanda bahwa kita sungguh-sungguh mau bertobat, mengakui dosa kita, dan mohon pengampunan kepada Tuhan. Di dalam Alkitab, abu menjadi simbol kelemahan atau kematian, kefanaan manusia. Abu juga melambangkan kepedihan yang mendalam, penyesalan,
serta kesedihan dan pertobatan. Selain itu, abu dipakai pula sebagai simbol pembersihan dan penebusan dosa. Karena itu, di dalam kasih karunia Allah yang mengasihi kita, marilah kita dengan kesungguhan hati menyatakan pertobatan, yaitu menyesali dosa kita, berbalik arah dari yang salah menuju yang benar, dari yang berpusat pada diri sendiri menjadi berpusat pada Kristus, Sang Sumber kasih anugerah. Ingatlah, kita ini hanya abu dan debu, dan nanti akan kembali menjadi debu. Engkau debu, dan engkau akan kembali ke debu. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita melakukan penorehan abu pertobatan, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau ciptakan kami dari debu tanah, dan suatu saat kami akan kembali menjadi debu tanah. Kiranya debu atau abu ini boleh menjadi tanda atas penyesalan dan pertobatan kami, dan sekaligus mengingatkan kami bahwa hanya melalui salib Kristus
Kami sungguh-sungguh menerima pengampunan dosa, keselamatan, dan kehidupan yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Abu adalah simbol kerapuhan manusia dan pertobatan. Ingatlah bahwa kita berasal dari debu dan akan kembali menjadi debu. Kamu adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Hanya debulah aku di alas kaki-Mu, Tuhan. Hauskan titik embun sabda penuh tak layak aku tangadap menatap wajah-Mu, namun tetap ku percaya Maha Rahim Ampun 1000 ampun, hapuskan dosa-dosaku. Segunung sesal ini ku unjuk padamu. Tak layak aku tangadap menatap wajah-Mu, namun tetap ku percaya Maha Rahim Saudara-saudara, bagi kita yang sungguh-sungguh mau menyatakan pertobatan di hadapan Allah, marilah kita menorehkan abu di dahi kita masing-masing. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Oh
segunung sasa ini ku unjuk padamu. Tak layak aku teladang menatap wajahmu, namun tetap ku percaya Maha Rahim Kita bersyukur kepada Tuhan di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah yang Maha Kudus. Di dalam kasih setiamu, kami telah digerakkan untuk bertobat dengan sungguh-sungguh. Berilah kepada kami yang pada saat ini bertekad untuk memulai perjuangan melalui pertobatan serta pendekatan diri kepada Tuhan, kemampuan untuk melawan yang jahat dan segala hal yang tidak baik, serta kami diperkuat dengan rahmat penguasaan diri darimu. Mampukanlah kami Tuhan untuk berani dan berusaha memperbaiki diri dalam pertobatan yang sejati. Di hari Rabu Abu ini, meski hanya sebuah torehan abu di dahi, kiranya itu juga menjadi penanda kasih yang merangkul kami, bahwa kami tidak akan lagi hidup dalam kesia-siaan. Hidup kami menjadi penuh arti bersama Tuhan Sang Maha Pengampun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Di dalam kasih yang baru telah datang Yesus Tuhanku, menghapus sai dan dosaku, Dia mengangkatku dari lembahku direngkuh dengan tangannya yang lembut, gelapnya terbitlah terang, oh syukurku diangkatnya. Suaranya telah kudengar memanggil aku yang jahat, meskipun dosaku besar, Dia mengangkatku dari lembahku direngkuh dengan tangannya yang lembut, gelapnya terbitlah terang, oh syukurku diangkatnya.
Pergilah dalam damai sejahtera. Biarlah abu yang telah tertoreh di dahi ini menjadi pengingat akan hakikat kita yang fana dan rapuh, serta kelangsungan hidup kita yang hanya bergantung pada kebaikan hati Allah. Kasih-Nya yang teguh dan tak terbatas, itulah yang menjadi tempat kita berpaut dan bersandar, yang membuat kita diangkat dari lembah kekelaman dosa. Syukur kepada Allah. Maka sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.